Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Sahabat asyik sekalian, tentu kita sangat bergembira dan bahagia bisa berjumpa dengan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita akan bisa mengoptimalkan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, dan Ramadan ini kita akan ikuti kultum asyik keutamaan Ramadan. Sebelum itu saya akan bacakan tilawah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, saya sudah disertai oleh Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid yang insyaallah kita akan mendalami ayat-ayat tentang puasa. Ustaz, alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah, Ustaz. Alhamdulillah. Kira-kira apa yang kita bisa dalami dari ayat-ayat tentang saum ini, Ustaz? Ya, Ustaz, ayat-ayat puasa ini patut kita renungkan, kita dalami. Karena ayat-ayat ini bukan saja menjelaskan tentang puasa, tapi khususnya di ayat yang pertama ini ya, ayat yang 183. Ayat yang sudah mudah-mudahan kita semua hafal. Insyaallah. Ya, kaum muslimin insyaallah hafal semua menjelang banyak diulang-ulang ya. Ramadan itu diulang-ulang oleh khotib, oleh semua orang insyaallah. Iya. Tapi ayat ini ayat yang sangat dalam kalau kita cermati, ya. Iya. Bahkan ini menjadi penjelasan dari Allah yang menjelaskan
cara atau metode Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariatnya. Jadi Allah sebelum menetapkan satu syariatnya juga menggunakan beberapa pendekatan. Iya. Dalam rangka mengkondisikan jiwa manusia. Karena jiwa manusia ini nggak mudah ditundukkan. Iya. Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu bagaimana cara kita menundukkan jiwa manusia yang ada dalam diri kita ini. Karena Allah lah yang paling tahu bagaimana menundukkan jiwa manusia itu. Iya. Nah, kita tadaburi ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengawali ayatnya, ayat puasa ini dengan panggilan sayang kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tentu ini punya maksud dan tujuan. Ya, punya makna yang sangat dalam. Kenapa Allah mengawali ayat ini sebelum Allah menyampaikan kewajibannya? Iya. Sebelum kutiba alaikumusiyam. Iya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Maksudnya Allah mengajak kita semua orang-orang beriman untuk merespon kewajibannya itu atas dasar konsekuensi iman kita kepada Allah. Jadi kita diajak oleh Allah merespon berbagai kewajiban itu atas dasar iman, ya. Iya. Dan itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa karena iman. Nah, ini penting. Catatan ini sangat penting bagi kita. Iya. Tentu maksud Allah ingin membantu kita, ya, membantu kita orang-orang beriman untuk menundukkan jiwa kita agar mau merespon kewajiban-kewajiban Allah itu dengan senang hati, dengan jiwa yang lapang. Tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa menolak, karena tidak mudah ini, Ustaz, menundukkan jiwa itu. Buktinya ada sebagian orang-orang Muslim yang nggak mau puasa, nggak mau itu. Nggak mau menjalankan hukum-hukum Allah. Kenapa? Karena jiwanya belum bisa ditundukkan. Nah, cara terbaik untuk menundukkan jiwa manusia itu adalah dengan iman, dengan Allah menggugah iman yang ada di dalam diri kita ini untuk kemudian mengajak jiwa ini bisa menerima kewajibannya dengan senang hati, dengan happy, dengan lapang dada, dengan ridho gitu. Nah, ini penting. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau merespon sesuatu karena iman, berdasarkan iman, yang berat jadi ringan, Ustaz. Iya. Karena yang dijadikan landasan respon itu iman, bukan lagi beban, bukan lagi berpikir tentang kewajiban. Ini iman, ini konsekuensi iman. Salah satu contoh yang paling barangkali paling agak ekstrim ini contohnya ini, yaitu ketika para tukang sihir Fir'aun diadu oleh Fir'aun dengan mukjizatnya Nabi Musa. Iya. Itu kan setelah diadu dengan mukjizat Nabi Musa, sihir mereka itu kalah. Setelah kalah mereka beriman. Nah, setelah beriman diancam oleh Fir'aun, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhli, kata Fir'aun. Kalau enggak mau kembali lagi, katanya akan saya potong tangan dan kaki kalian itu secara bersilang, dan akan saya salib di pohon kurma, katanya. Nah, ini kan luar biasa ancamannya. Padahal mereka ini baru belum 1 jam beriman, Ustaz. Iya. Tapi luar biasa jawaban mereka. Mereka bisa menjawab, dan itu atas dasar iman itu. La dhaira inna ila rabbina munqalibun. Kami enggak ada bahaya buat kami, silakan. Faqdi ma anta qadin, katanya. Silakan putuskan apa yang kamu mau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kamu hanya bisa memutuskan di dunia ini. Nah, ayat berikutnya menjelaskan tentang kenapa para tukang sihir Fir'aun itu bisa memiliki sikap yang sedemikian rupa menghadapi tantangan yang berat jadi ringan. Itu karena iman. Inna ila rabbina inna amanna billah. Karena kami sudah beriman dengan Allah, liyaghfira lana khotoyana,
agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Nah, inilah Ustadz yang digugah oleh Allah agar kita merespon kewajiban-kewajibannya, termasuk dalam hal ini tentunya puasa, yaitu meresponnya sebagai konsekuensi dari iman. Iya. Ya, dan karena itu di ayat lain juga Allah menjelaskan bagaimana respon seorang beriman itu ketika menghadapi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Di surat An-Nur ayat 51 ini juga dijelaskan juga oleh Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Iya. Jadi respon perkataan atau jawaban secara lisan, ya, orang-orang yang beriman apabila diseru ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Nah, ini yang diseru oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat puasa itu. Jadi kalau kaum muslimin memahami ayat ini, tentunya dia akan merasa ringan, nggak ada apa-apanya puasa ini, bahkan menyenangkan gitu. Iya. Bahkan di ayat lain sebutkan Allah, idza da'akum lima yuhyikum, justru ini akan bisa menghidupkan potensi kita itu. Iya. Hati hidup, jiwa hidup, fisik juga sehat, bahkan ekonomi juga hidup, Ustaz, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sisi ini keimanan yang sangat utama itu saja. Ya. Artinya dia akan merespon kalau ada iman. Ada iman. Kalau nggak ada ya nggak merespon. Nggak merespon dan berasa berat beban ibadah saum ini ya. Ya. Dan itu sebabnya maka ada orang yang orang mengaku Muslim tapi nggak puasa. Kenapa? Iya. Karena belum ada iman. Nah ini kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah mayoritas kaum muslimin ini merespon puasa ini dengan baik, berarti di dalam dada mereka ada iman yang Masya Allah, yang patut disyukuri gitu. Nah, ini makna yang sangat mendalam dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini harus dipahami seperti itu. Iya. Ketika kita membaca ayat ini, ya makna ini yang diinginkan oleh Allah. Kita meresponnya dengan senang. Iya. Sekaligus ini juga menjadi khitab ya di dalam ayat ini saja yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum ini ya orang-orang yang beriman itu ya. Betul. Jadi sahabat sekalian, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau bahwa saum Ramadan ini insya Allah tidak akan terasa berat bagi mereka yang memiliki iman. Oleh karena itu kita perlu mengkondisikan diri kita, jiwa kita agar kita memiliki keimanan ya. Semakin mendalam keimanan seorang, insya Allah semakin puasanya juga terasa begitu ringan. Bahkan mungkin bisa menyempurnakannya, istilah dalam saum puasa khusus ya. Nah jadi ini yang perlu kita terus upayakan, tingkatkan. Momentum Ramadan 1443 Hijriah, saya kira menjadi momentum yang sangat tepat bagi kita untuk mari kita mulai berbenah diri dengan mengokohkan keimanan dalam diri kita untuk menyongsong menerima perintah-perintah Allah berupa saum Ramadan, dan dengan itulah mudah-mudahan la'allakum tattaqun akan bisa kita peroleh dari rangkaian ibadah saum kita. Jazakumullah khairan Ustaz atas bincang-bincang kita yaitu dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini akan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita dan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. As'alu taufiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.